Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan sehingga bisa hadir di majelis ini, hadir di salah satu di antara taman-taman ilmu, satu di antara taman-taman yang disebut oleh Nabi SAW sebagai taman surga. Beliau SAW bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati sebuah taman surga maka masuklah, nikmatilah. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu taman surga, beliau mengatakan hilaqud dzikri, yaitu majelis ilmu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Tentu antum berharap yang hadir di sini adalah ustadz kita, Ustadz Sofyan Bafin Zain hafizahullah ta'ala. Tetapi beliau sedang, kalau tidak salah sedang perjalanan, sedang daurah sehingga diminta untuk menggantikan beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa pulang, ada yang bisa kita amalkan sepulang kita dari majelis ini. Ikhwani fiddin ma'asyar muslimin rahimakumullah. Pembahasan yang akan kita ambil adalah sebuah pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang berisikan hadis-hadis kumpulan tentang semua yang berkaitan dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mulai dari fisik beliau sampai dengan makanan beliau, minuman beliau, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau minum, bagaimana dengan pakaian yang beliau pakai, apa warnanya dan lain sebagainya, sampai dengan yang berkaitan dengan bermimpi melihat Nabi SAW. Ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan yang akan kita ambil insya Allah pembahasan yang tidak berat. Kebetulan beberapa waktu yang lalu di sini kita sempat membaca yang berkaitan dengan ibadah Nabi SAW. Ketika membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan ibadah Nabi, khususnya kehidupan ibadah malam beliau SAW, maka kita melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sempurna ibadahnya. Dan kita terbayang sangat jauh sekali dari bisa meneladani dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau beribadah waktu itu kita sebutkan sampai bengkak kedua telapak kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau malam, mulai pertengahan malam sampai dengan menjelang waktu sahur.
Ikhwan fillah rahimakumullah, adapun pembahasan kita sekarang hampir kebalikannya, yaitu yang berkaitan dengan senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Canda senda gurau beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang menggabungkan dua sifat. Sifat sebagai hamba, sebagai manusia, sebagaimana keumumannya manusia yang lain. Dan yang kedua adalah beliau Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau seorang Rasul, bahkan beliau adalah Rasul yang paling mulia, yang paling afdal, maka beliau wajib ditaati, wajib diikuti. Semua yang beliau sampaikan kaitannya dengan agama, tidak ada pilihan bagi kita kecuali mengikutinya dan meladaninya. Tetapi ikhwan fiddin, dari sisi beliau sebagai seorang manusia, maka melekat pada beliau apa yang menjadi sifat-sifat kemanusiaan. Beliau butuh makan, beliau minum, beliau lapar, beliau berjalan ke pasar, dan lain sebagainya. Ikhwan fiddin, sebagai seorang manusia pun juga butuh namanya bersenda gurau untuk menghilangkan kepenatan, kelelahan dari kesibukan-kesibukan yang dijalani. Ikhwan fiddin, beliau sallallahu alaihi wasallam, kita bayangkan sebagai orang yang sangat kuat beribadah. Dan hari-hari beliau bersama para sahabat. Dan hari-hari beliau dihiasi dengan perjuangan demi perjuangan, jihad demi jihad. Tetapi ternyata beliau SAW kehidupannya bersama keluarganya, bersama orang-orang di sekitarnya, tetangga dan sekitarnya, adalah kehidupan yang normal sebagaimana umumnya manusia. Di antaranya adalah beliau juga bercanda. Beliau ada senda guraunya. Beliau bercanda bersama anak-anak kecil. Beliau bercanda bersama sahabat-sahabatnya. Bahkan beliau juga bercanda dengan sebagian wanita sahabat. Tapi tentu semuanya dalam batasannya. Semua ada ketentuannya, dan itu yang mungkin kita coba gali dan pelajari dari hadis-hadis yang bercerita tentang senda gurau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, hal pertama yang harus kita perhatikan kaitannya dengan senda gurau, bahwa senda gurau tersebut atau canda harus proporsional, harus sederhana, tidak berlebihan, tidak ditinggalkan sama sekali. Tetapi juga hidup kita tidak boleh diisi semuanya dengan canda, dengan senda gurau. Orang yang banyak bercanda, terus menerus bercanda, berlebihan di dalam bercandanya, maka akan mengakibatkan matinya hati. Karena orang yang bercanda identik dengan tertawa. Dan Nabi SAW telah menyebutkan, fa inna kathrata dhahiki tumitul qalba, bahwasanya banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Dan sibuk dengan bercanda, terus menerus bercanda, memalingkan kita dari apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Kita akan lalai dari berzikir kepada Allah, lalai dari berdoa, mengingat Allah Subhanahu wa taala, lalai dari tafakkur, mentadaburi alam semesta yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita mentadaburinya. Jadi harus pertengahan. Ada tapi tidak berlebihan. Seperti kata para ulama, canda itu seperti garam pada makanan. Makanan dia akan enak, dia akan nikmat untuk dihidangkan ketika ada garamnya. Tetapi kalau berlebihan, maka jangankan untuk dimakan.
dia akan menjadi pahit, tidak enak untuk disantap, tidak enak untuk dimakan. Demikian halnya dengan canda ini. Kemudian ikhwan fillah, canda tidak boleh mengandung dusta. Ketika bercanda tidak boleh mengandung kalimat dusta, apalagi berdusta niatnya untuk membuat orang tertawa. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya orang yang bercanda membuat orang tertawa tapi dengan berdusta, orang tersebut diancam dengan wail, neraka wail. Beliau SAW bersabda, wailun lilladzi yuhadditsul qauma liyudhik bihil qauma fayakdzib, wailun lahu wailun lahu. Neraka wail bagi orang yang berbicara, bercanda, berdusta untuk membuat orang tertawa. Kata beliau, neraka wail baginya, neraka wail baginya. Jadi tidak boleh canda itu mengandung dusta. Kemudian tidak boleh canda itu akan memasukkan rasa takut, rasa khawatir. Ya. Dulu ikhwan fillah disebutkan oleh sebagian sahabat bahwasanya mereka pernah ada dalam sebuah perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian singgahlah Nabi bersama para sahabat di sebuah tempat. Lalu ada satu sahabat yang tidur, kemudian dikerjai atau dicandai oleh sebagian sahabat, diambil anak panahnya. Ya. Ikhwan fillah, ketika sahabat itu bangun dan dia tidak menemukan anak panahnya, dia kaget. Kaget dan cemas. Maka Nabi SAW atau para sahabat melihat pemandangan tersebut, mereka tertawa. Nabi SAW mengatakan, ma yudhikukum, apa yang membuat kalian tertawa? Kenapa kalian tertawa? Mereka mengatakan, tidak ada, kami hanya mengambil anak panahnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim itu menanamkan atau memasukkan rasa takut kepada muslim yang lain. Jadi bercanda yang normal, jangan sampai canda itu membuat rasa takut. Ya, mungkin bagi anak-anak kita yang masih muda, masih kecil, ya, anak-anak belia, kadang-kadang dia tahu temannya fobi dengan sesuatu, takut serangga, takut sejenis kecoa misalkan, justru dijadikan sebagai alat untuk menakut-nakuti. Mereka menganggap itu sebagai sebuah candaan, senang melihat temannya kaget, takut, histeris, dan ini keluar dari penunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian demikian juga tidak boleh canda itu mengandung kalimat-kalimat keji. Ya, kadang-kadang canda, senda gurau itu hampir selalu melekat dengan kalimat-kalimat yang berbau porno. Dan ini tidak boleh. Ya. Nabi kita SAW bukanlah orang yang la'an, bukan orang yang fahish, yang berkata keji, wala badi, ya, ucapan-ucapannya keji, bukan. Beliau SAW bercanda, tapi ucapan yang beliau ucapkan adalah kalimat-kalimat yang benar, tidak mengandung kedustaan. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, di sini Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan 6 buah hadis. Ada 6 hadis yang beliau bawakan, di antaranya menyebutkan beberapa canda yang dilakoni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama ikhwan fillah adalah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salah seorang khadim Rasulullah, salah seorang pembantu Rasulullah SAW, pembantu yang membawakan beliau sandalnya, membawakan beliau tombak untuk sutra salat beliau, yang membawakan beliau air wuduknya dan semisalnya. Ya, bukan seperti pembantu yang kita bayangkan sekarang. Ikhwan fillah,
Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lah, ya dzal udhunain. Nabi pernah berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Ya dzal udhunain, wahai orang yang punya dua telinga. Beliau mengucapkan ini, kata sebagian rawi yaitu Abu Usamah, yakni yumazihuh. Beliau mengucapkan itu sebagai bentuk candaan. Ya. Beliau hendak mencandai dan membuat suasana akrab bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Dan sebagian menafsirkan ini adalah pujian kepada Anas bahwa dia adalah sosok yang pintar, punya hafalan banyak, punya ingatan yang kuat. Ya, karena telinga adalah salah satu sumber dan sarana untuk belajar. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi dengan penafsiran pertama bahwasanya, dan ini penafsiran rawi hadisnya, bahwa beliau mengucapkan ini dalam rangka bercanda. Dan di sini ikhwan fillah ada satu pelajaran penting bagi kita, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menjaga diri dari anak-anak kecil. Beliau dekat dengan anak-anak kecil. Ya. Dan di sini juga tampak bagi kita bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau merendah, bagaimana beliau rendah hati. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah pembantu yang berkhidmat kepada beliau. Sudah itu dia anak kecil, ternyata beliau tetap bersikap dekat dan akrab dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian hadis kedua masih riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qal in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering datang ke kami. Untuk diketahui, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ibunya bernama Ummu Sulaim, salah satu wanita Ansor yang pertama-tama masuk Islam. Dan Ummu Sulaim tidak diikuti oleh suaminya masuk Islam. Suaminya yang bernama Malik, ayah dari Anas bin Malik ini, dia tidak masuk Islam. Saking jengkelnya dengan Ummu Sulaim, dia tinggalkan Ummu Sulaim, dia pergi ke Syam dan meninggal di sana. Kemudian di kemudian hari Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa radhiyallahu lil jami'. Ikhwan fillah. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau sering datang ke rumah Anas bin Malik. Dan seperti yang antum ketahui, Anas bin Malik ini sejak pertama kali datang Nabi datang ke Madinah, ibunya menyerahkan Anas untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama 10 tahun di kota Madinah, Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak aneh jika Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu beliau biasa datang berkunjung ke rumah kami. Dan Nabi kita SAW tentu tidak hanya datang berkunjung berziarah ke rumahnya Anas bin Malik, bukan hanya ke Ummu Sulaim, bukan hanya kepada Abu Talha, tapi juga kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, di sebagian waktu beliau SAW datang ke rumah sahabat Ansar ini, datang ke sahabat Ansar yang lainnya. Lanjut kata Anas, hatta yaqula li akhin li sagirin ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Hingga
beliau SAW beberapa kali berkata kepada saudaraku yang saudara beda ayah tapi dia saudara seibu, ya, yang biasa dipanggil Abu Umair. Ya. Nabi memanggilnya, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, anak kecil, tapi oleh Nabi diberikan kunyah Abu Umair. Jadi kunyah itu tidak mesti harus sudah berkeluarga, ya, tidak apa-apa. Ya. Nabi mengatakan, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan Nugair. Apa yang terjadi pada Nugair? Apa yang dilakukannya? Ya. Tentu kalimat ini lebih dekat kepada kata sapaan, kata yang diucapkan oleh Nabi untuk membangun keakraban dengan sahabat tersebut. Dan Abu Umair ini dia masih kecil, seperti yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika itu. Nah, An-Nugair itu nama burung, diambil dari kata nagrah. Jadi Abu Umair ini adiknya Anas bin Malik, dia memiliki seekor burung yang dia suka mainkan. Jadi dia punya burung dan dia senang dengan burung tersebut. Dia suka bermain-main dengan burung yang dimilikinya itu. Tiba-tiba burung tersebut mati dan cukup menyisakan sedih pada adiknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Nabi kita SAW ingin menghiburnya, sekaligus ingin membangun keakraban dengan adiknya Anas ini. Beliau mengatakan, ya Aba Umair, madza fa'alan Nugair. Jadi beberapa kali beliau bertemu, sebagaimana dalam riwayat yang lain, beberapa kali beliau bertemu, beliau tanyakan itu, wahai Abu Umair, ada apa dengan Nugair? Apa yang dilakukannya? Apa yang terjadi padanya? Ya. Jadi di sini ada salah satu contoh canda yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan itu dilakukan kepada anak kecil. Ma'asyar muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Di sini ada pelajaran bolehnya bermain-main dengan burung. Jadi ada yang ingin pelihara burung kecil atau yang lainnya, dipelihara sebagai hiasan, sebagai mainan, tidak ada masalah. Boleh, ya. Dengan catatan tidak sampai menyakiti. Jangan sampai menyakiti dan menyiksa burung tersebut. Ya. Misalkan disekap, tidak diberikan pakan yang cukup, atau ditaruh di tempat yang panas dan lain sebagainya, ya. Adapun hukum asalnya boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh adiknya Abu Umair ini, dan Nabi tidak mengingkarinya. Seandainya perbuatan itu salah, tentu Nabi tidak akan mendiamkannya, pasti beliau akan mengingkarinya. Tapi ikhwan fillah, hati-hati ketika memelihara binatang, ketika memelihara hewan atau burung, hati-hati jangan sampai disakiti. Kita insyaallah ta'ala maklum dengan hadis yang Nabi SAW sebutkan, dakhalat imra'atun fi hirrah. Ada seorang perempuan yang dinyatakan dia masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara seekor kucing. Dia pelihara seekor kucing, dia kurung, kemudian tidak diberikan pakan, tidak juga dilepas sehingga dia bisa cari sendiri. Nah, Nabi SAW mengatakan, dakhalat imra'atun fi hirrah. Seorang perempuan dia masuk dalam api neraka disebabkan karena seekor kucing. Juga Nabi kita SAW disebutkan oleh Abdullah bin Ja'far bahwa Abdullah bin Ja'far pernah bersama Nabi masuk ke sebuah kebun kurma. Tiba-tiba di dalam kebun tersebut beliau menemukan seekor unta. Melihat Nabi, unta tersebut mendekat dan dia meneteskan air mata. Ada air mata yang keluar, ada air mata yang keluar di matanya. Ya.
Kemudian Nabi bertanya, ini punya siapa? Siapa yang punya unta ini? Maka seorang pemuda Ansar mengatakan, ana ya Rasulullah, saya yang punya itu ya Rasulullah. Maka beliau SAW bersabda, ala tattaqillaha fi hadhil bahima. Kenapa kamu tidak takut kepada Allah kaitannya dengan hewan ini? Kamu harus bertakwa kepada Allah. Ya, takutlah kepada Allah kaitannya dengan binatang ini. Allati mallakakahallahu, yang mana Allah yang telah memberikannya kepadamu. Pemilik unta ini sebenarnya Allah. Pemilik semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah. Kalau kita punya seekor hewan, seekor binatang, ya, yang menjadi pemilik sebenarnya adalah Allah, dan Allah menitipkannya kepada kita. Nah, Nabi mengatakan, kenapa engkau tidak takut pada Allah pada hewan ini yang Allah berikan kepemilikannya kepadamu, yang Allah titipkan kepadamu. Innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuh. Tadi dia mengeluh kepadaku. Tadi dia mengadu kepadaku bahwa engkau ya melaparkannya, apa bahasa Indonesianya yang pas, memangkernya, ya. Engkau menelantarkannya, tidak engkau berikan makan yang cukup, dan engkau juga memaksanya, membuatnya capek. Diberikan kerja yang lebih dari kemampuannya. Dan ternyata di balik itu juga tidak diberikan makanan yang cukup. Jadi ada bahaya dari berbuat zalim kepada binatang dan hewan sekalipun. Jadi ketika kita misalkan memelihara binatang atau memberikan mainan kepada anak kita dan mainan itu adalah seekor burung, maka perhatikan jangan sampai disakiti. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qalu ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, engkau kok bercanda kepada kami. Jadi para sahabat heran bahwa Nabi SAW bercanda kepada mereka. Ya, mungkin bagi sebagian mereka itu tidak menjaga wibawa, ya, tidak menjaga kewibawaan sebagai seorang raja. Dan yang dikenal raja-raja kalau dikenal kan biasanya jaga penampilan, jaga wibawa, sedikit berbicara, apalagi bercanda. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Wahai Rasulullah, engkau bercanda kepada kami. Beliau mengatakan, innila aqulu illa haqqa. Iya, tapi sungguh aku tidak mengucapkan kecuali yang benar. Beliau bercanda, tapi candanya adalah canda yang benar, tidak mengandung dusta, tidak mengandung dosa juga. Ya. Kemudian hadis keempat, ikhwan fillah rahimakumullah, hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki yang minta kendaraan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam peperangan, sebagian sahabat minta kendaraan kepada beliau. Termasuk dalam perang Tabuk, cerita yang terkenal, para sahabat datang minta kendaraan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata tidak semua bisa diberikan. Ya. Di sini disebutkan ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW minta diberikan tumpangan, minta diberikan kendaraan, ya, untuk digunakan berjuang, untuk digunakan berperang. Faqal inni hamiluka ala waladinaqah. Beliau SAW mengatakan, iya. Ya. Kalau bahasa sekarangnya siap. Iya. Saya akan berikan engkau anak unta. Saya akan berikan engkau tumpangan, kendaraan anak unta. Faqala ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya perbuat dengan anak unta untuk berperang?
mengejar musuh, ya, menyalip musuh, berperang di medan tempur, terus engkau berikan aku anak unta, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Ya, karena yang dia bayangkan ketika ada anak unta adalah unta yang masih kecil. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, wahal talidul ibila illan nu. Bukankah setiap unta itu pasti dilahirkan oleh induknya unta? Ya, unta yang besar ini pun dulunya dia adalah anak unta yang dianakkan oleh unta. Beliau bercanda, beliau berseloroh, ya, tapi canda beliau tetap canda yang benar, tidak mengandung dusta. Ya, kebayang bagaimana sahabat ini putus asa, ya, bahkan ada sebagian sahabat yang ketika tidak mendapatkan kendaraan Nabi, dia pergi sambil menangis. Ya. Dia sudah hampir putus asa, tiba-tiba dikatakan akan diberikan, tapi maksudnya adalah ya unta yang besar. Ya. Kemudian hadis kelima, ikhwan fiddin rahimakumullah. Hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna rajulan min ahli al-badiyati kana ismuhu Zahiran. Bahwa pernah ada seorang laki-laki Badui, laki-laki yang tinggalnya di pedalaman. Laki-laki itu bernama Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minal badiyah. Kalau dia datang ke kota Madinah, kalau dia sedang datang ke kota Madinah, biasa dia membawakan hadiah untuk Nabi dari Badui, hadiah-hadiah yang menjadi khasnya pedalaman. Ya, mungkin buah-buahan, kemudian gandum, atau termasuk di dalamnya adalah susu dan semisalnya, dibawakan kepada Nabi SAW sebagai hadiah, dan Nabi menerima hadiah. Ya, yang tidak boleh diberikan kepada Nabi adalah zakat. Yang tidak boleh diberikan kepada Nabi adalah zakat. Adapun sedekah biasa bisa, termasuk di dalamnya adalah hadiah. Fayujahizuhun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj. Ya. Ketika laki-laki itu hendak kembali ke pedalaman, hendak pulang kampung, maka Nabi membekalinya juga dengan hadiah balasan. Dan Nabi kita mengajarkan sallallahu alaihi wasallam, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balas kebaikannya. Ya. Upayakan jika ada saudara kita yang berbuat kebaikan kepada kita, untuk membalas kebaikannya. Dan yang semisal, kalau bisa dengan yang lebih baik. Nah, itu yang dilakukan dan dipraktikkan oleh Nabi di sini. Kalau dia hendak kembali ke pedalaman, maka Nabi menyiapkan untuknya hadiah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruh. Ketika dia akan pulang, Nabi mengatakan, sesungguhnya Zahir adalah orang pedalaman kita dan kita orang kotanya. Dan antara orang pedalaman, orang kampung dan orang kota adalah tidak bisa berdiri sendiri, kan? Saling membutuhkan. Yang di kampung butuh kepada yang di kota juga butuh dengan yang di kampung. Itu yang ingin disampaikan oleh Nabi di sini, bahwa kita ini sama-sama saling membutuhkan. Dia sebagai orang pedalaman kita dan kita sebagai orang kotanya. Jadi apa yang ada di kota ini itu dibawa datang dari pedalaman. Wa kana yuhibbu. Beliau SAW sangat cinta kepada laki-laki ini. Wa kana rajulan damima. Dan kebetulan si Zahir ini adalah laki-laki yang secara fisik kurang. Kana damiman. Ada kata damim, ada kata damim. Damim itu kurang secara fisik. Kalau damim kurang secara akhlak. Ya. Orang yang kurang secara fisik, dia tidak boleh dicela.
karena itu bukan pilihannya. Tapi kalau orang kurang secara akhlak, maka dia pantas untuk dicela, karena itu adalah pilihan. Ya. Wa kana rajulan damiman, dan dia adalah seorang yang kurang secara fisik. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa yabi'u mata'ah. Suatu hari Nabi menemukannya sedang menjual barangnya. Barang bawaan dari kampung, dari pedalaman, di pasar sedang dijual oleh si Zahir. Fahtadhanahu min khalfihi wa huwa la yubsiruh. Ya. Rasulullah memeluknya dari belakang. Jadi dibuat kaget oleh Rasulullah SAW dari belakang, dipeluk, dirangkul dari belakang, dan Zahir tidak melihat itu, tidak melihat beliau. Faqala man hadha? Zahir mengatakan, siapa ini? Ya. Arsilni, tolong lepaskan aku. Faltafata fa'arafa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menoleh, kaget dia, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, faja'ala la ya'luma alsaqa dhahrahu bisadrin nabi sallallahu alaihi wasallam hina arafa. Begitu dia tahu itu Nabi, dia tidak ingin lepas. Dia terus menempelkan punggungnya ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul. Mulailah Rasulullah berkata, "Man yashtari hadzal abda?" Siapa yang mau beli budak ini? Ya, abad itu artinya budak. Dan Zahir bukan seorang hamba sahaya. Dia seorang yang merdeka. Tetapi kita semua adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man yashtari hadzal abd?" Siapa yang mau beli budak ini? Beli hamba ini, hamba Allah maksudnya, ya. Faqala ya Rasulullah, dia mengatakan, wahai Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasida. Wahai Rasulullah, artinya engkau melihatku tidak laku ya. Idzan tajiduni kasida, engkau menawarkanku, artinya saya barang yang tidak laku ya Rasulullah. Ya. Apalagi dia tahu diri orang yang kurang secara rupa. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lakin indallahi lasta bikasid. Tapi wahai Zahir, di sisi Allah engkau bukan barang yang tidak laku. Anta indallahi ghalin, engkau di sisi Allah mahal, sangat berharga di sisi Allah azza wa jalla. Dan memang kita di sisi Allah bukan dinilai dari sisi rupa, bukan dinilai dari sisi kekayaan, bukan dinilai dari pakaian, bukan. Yang dilihat oleh Allah adalah hati dan perbuatan kita. Hati bersih, perbuatan sesuai dengan syariat. Amal yang kita lakukan ikhlas karena Allah, dan dia sesuai dengan petunjuk dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah satu canda Rasulullah SAW. Kemudian terakhir ikhwan fillah, hadis yang ke-6. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Hasan, cucu Rasulullah SAW. Qala atat ajuzun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Datang seorang nenek-nenek tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah an yudkhilanil jannah." Wahai Rasulullah, doakan aku kepada Allah, mintakan aku kepada Allah supaya aku dimasukkan ke dalam surga. Ya. Permintaannya luar biasa. Minta supaya dimasukkan ke dalam surga. Faqala ya umma fulan. Rasul mengatakan, wahai ummu fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Wahai ibu fulan, surga itu tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek tua. Tidak ada ceritanya nenek tua akan masuk
surga. Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Surga tidak akan dimasuki oleh nenek tua. Qal fawallat tabki. Akhirnya dia pergi sambil menangis. Perempuan itu pergi sambil menangis. Dan harapan tertinggi seorang hamba adalah dimasukkan ke dalam surga. Kita saja sekarang sangat berharap kepada surga, apalagi dulu para sahabat dengan keimanannya mereka. Ya, mereka korbankan dunianya, korbankan hidupnya, korbankan nyawanya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan surga. Ya, bahkan sebagian seperti kisah yang dulu, ada sebagian wanita di zaman Nabi SAW, dia pasang bentangkan tali di masjid. Ya, untuk kalau sudah capek lelah sholat, dia akan berpegangan di situ. Untuk apa? Untuk mengejar dunia. Sekarang dikatakan surga tidak akan dimasuki oleh nenek-nenek tua. Maka dia pun pergi dan menangis. Faqala akhbiruha. Setelah dia pergi, Nabi mengatakan, kabari dia. Annaha la tadkhuluha wa hiya ajuz. Kabari dia akan masuk surga tapi tidak sebagai nenek tua. Dia tidak akan masuk surga dalam keadaan sebagai nenek tua. Innallaha ta'ala yaqul, karena Allah telah berfirman, inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya wanita-wanita surga itu mereka akan diciptakan ulang. Faja'alnahunna abkara. Jadi mereka, wanita-wanita surga itu akan dijadikan sebagai gadis-gadis perawan. Abkar, wanita-wanita belia, muda. Uruban atroba, yang cinta kepada suaminya, yang berumuran sebaya. Jadi mereka semuanya berumuran sebaya. Dan disebutkan di sebagian hadis, di dalam hadis Nabi SAW, bahwa umur penduduk surga itu kisaran antara 30 atau 33 tahun. Jadi umuran pemuda-pemuda surga dan pemudi-pemudi surga itu adalah 30 tahun atau 33 tahun. Perawinya ragu apa yang disebutkan Nabi, apakah 30 atau 33 tahun. Jadi benar kan? Tidak akan masuk surga seorang yang tua. Ya. Dan apa yang dikatakan Nabi SAW ada sesuatu yang benar. Tapi khawin pedin rahimani rahimakumullah, demikian pembahasan kita malam hari ini. Dan Nabi kita SAW sedikit yang perlu diperhatikan ketika bercanda. Nabi SAW kalau tertawa sebagian besarnya hanya tersenyum. Jarang tawa yang sampai terbahak-bahak sampai mengeluarkan suara. Sebagian besar atau mayoritas tawa Nabi SAW adalah senyum. Dan kalau Nabi pernah tertawa atau senyum sampai terlihat gigi belakang beliau, itu menjadi hal yang aneh, yang sangat asing bagi para sahabat, sehingga mereka pun menceritakannya kalau beliau tersenyum sampai kelihatan gigi belakang beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini berguna dan bermanfaat bagi kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.